Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pada kali ini kita akan membahas tentang basic concept of English morphology with me, Siana. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama, definisi morfologi, membedakan antara free morfem dan bound morfem, mengidentifikasi dan mengklasifikasi tipe-tipe morfem yakni derivational dan inflectional, menganalisis word formation process, kemudian breakdown the complex words, kemudian apply morphological knowledge to improve vocabulary building and reading comprehension. Untuk pertama-tama kita definisikan dulu apa itu morfologi. Jadi morfologi is the study of word structure and formation, atau ilmu yang mempelajari tentang struktur dan formasi kata atau pembentukan kata. It analyzes how morphemes or the smallest units in of the meaning combine to create words. Atau morfologi ini menganalisis bagaimana morfem atau unit terkecil sebuah kata yang bermakna itu dikombinasikan menjadi sebuah kata. Contohnya, kata cats dibentuk dari kata cat ditambah morfem s. Selanjutnya, morfem adalah the smallest meaningful unit of language. Jadi morfem ini merupakan unit terkecil dalam bahasa yang bermakna. Jadi morfem terbagi menjadi free morfem dan bound morfem. Free morfem ini bisa berdiri sendiri dan memiliki makna, sementara bound morfem harus di-attach atau ditempelkan pada free morfem sehingga memberikan makna. Contohnya kata unhappy dan Instagramable. Jadi kata unhappy ini terbentuk dari bound dan free morfem. Bound morfemnya adalah un dan free morfemnya adalah happy. Bound di sini bermakna not. Selanjutnya, dalam kata Instagramable, dia dibentuk dari free morfem dan bound morfem. Free morfemnya adalah Instagram dan bound morfemnya adalah able, yang berarti can be. Sekarang coba kalian menganalisis morfem di dalam kata disinformation. Kira-kira ada berapa morfem dalam kata ini dan jenisnya apa saja? Selanjutnya, morphological process itu terbagi menjadi inflectional dan derivational. Nah, inflectional ini merupakan proses memodifikasi kata untuk tata bahasa tanpa mengubah kelas kata dan maknanya. Jadi kata-kata itu bisa dirubah atau mengalami perubahan tanpa mengubah maknanya dan tidak mengubah kelas katanya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada 8 jenis morfem yang berbentuk inflectional. Contohnya, penambahan morfem s itu untuk third person singular. Contohnya, she streams. Ya, jadi streams ini adalah kata kerja ketika ditambahkan s untuk konteks third singular person. Di dalam present tense, streams itu tetap saja bermakna stream, hanya saja dia secara tata bahasa harus ditambahkan s karena subjeknya third singular person. Kemudian begitu pula dengan penambahan morfem ed untuk past tense, ing untuk continuous, ed or en untuk past participle, ada juga penambahan s untuk plural, ada penambahan apostrof s untuk possessive, er untuk komparatif, dan est untuk superlatif. Sementara derivational adalah proses morfologi yang menghasilkan kata-kata baru yang mungkin mengubah kelas kata dan mengubah maknanya. Contoh penambahan prefix dan suffixnya dalam verb invest ditambahkan suffix man berubah menjadi noun investment. Begitu juga dengan adjective digital ditambah is berubah menjadi verb digitalize, dan juga noun care berubah menjadi adjective careless ketika ditambahkan suffix less.
Nah, ini adalah other word formation process. Jadi selain inflectional dan derivational process, ada juga proses pembentukan kata baru dengan melalui proses inflectional seperti affixation, yaitu penambahan prefix atau suffix seperti sebelumnya. Seperti dalam kata write ditambah menjadi rewrite, kemudian nationalize dari kata national. Ini berubah kelas katanya. Compounding, proses compounding yaitu mengcompound two words menjadi satu kata, contohnya crowd plus source menjadi crowd source, kemudian tooth plus brush menjadi toothbrush, kemudian lap plus top menjadi laptop. Nah, begitu juga dengan proses blending, mencampur antara breakfast dengan lunch menjadi brunch, kemudian web tambah seminar menjadi webinar. Kemudian conversion, jadi dari noun menjadi verb, jadi kata ini berubah maknanya ketika dimasukkan ke dalam kalimat seperti Google, itu adalah noun, ketika menjadi Google it atau cari itu dengan melalui Google, itu menjadi verb. Kemudian proses clipping jadi dari kata application menjadi app, dari biography menjadi bio, kemudian advertisement dari menjadi ad. Kemudian reduplication, tapi ini jarang dalam bahasa Inggris, contohnya bye-bye. Kemudian acronyms, dari kata fear of missing out menjadi FOMO. Gitu ya. Nah, di dalam real world application, coba kalian diskusikan how does morphology explain adulting. Adult itu kan noun, ketika ditambah ing menjadi adulting, dia mengalami proses derivational, ya ini verb for action. Kemudian mengapa ghosting bisa dipahami dalam real world application, bisa kita kenali karena ghost itu adalah free morpheme, kemudian ditambah ing menjadi ghosting, menjadi familiar pattern. Nah, kira-kira why morphology matters? Kenapa morphology itu penting untuk dipelajari? Karena morphology help learners understand word meaning and grammar. Dengan memahami morphology, kita tentu dapat memahami makna kata dan tata bahasa. Kemudian dapat meningkatkan pembentukan vocabulary kita dari kata dengan memahami roots dan affixes. Jadi ketika kita tahu akar katanya dari mana, kemudian affixes atau imbuhan-imbuhan apa saja yang dilekatkan pada kata itu. Contohnya tadi kata write ditambah prefix v menjadi rewrite. Oh, maka rewrite itu berasal dari kata write dan prefix re. Kemudian supports reading comprehension and writing skills. Jadi dengan memahami morfologi itu dapat mendukung pemahaman membaca kita dan juga kemampuan menulis kita karena kita memahami makna kata dan pembentukan katanya. So, morfologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur pembentukan kata. Kemudian morphemes adalah unit terkecil dalam sebuah kata yang memiliki makna. Contohnya tadi dalam kata rewrite, re itu kan ketika dia berdiri sendiri tidak ada maknanya, tapi ketika dimasukkan ke dalam kata rewrite menjadi rewrite, maka dia memiliki makna. Jadi itu yang dimaksud dengan morfem. Dia unit yang paling kecil dan tidak bisa dianalisis lebih dalam lagi, tidak bisa dibagi untuk dianalisis lagi. Kemudian key processesnya ada inflection, derivation, compounding, reduplication, dan sebagainya. Tadi sudah ada ya. Kemudian applicationnya dengan mengaplikasikan kemampuan atau pemahaman morfologi kita, kita bisa memiliki vocabulary yang lebih bagus, grammar yang lebih bagus, dan fluency yang lebih baik lagi. So the final thought is morphology unlocks word creativity in digital age. That's all for today. Thank you so much for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.